Setiap tindakan memiliki konsekuensi, meski tidak selalu terlihat. Kisah Hadi mengingatkan kita bahwa kejujuran membawa damai, sedangkan kecurangan menyimpan azab. Setiap keuntungan yang diperoleh dengan cara curang meninggalkan jejak yang kelak menuntut pertanggungjawaban. Dari pengalaman pahit ini, kita belajar satu hal penting. Menghargai kejujuran dan niat baik bukan hanya soal uang atau keuntungan, tetapi menjaga hati dan hidup tetap tenang. Ikuti perjalanan Hadi dan saksikan bagaimana azab yang muncul membentuk kesadaran yang tak tergantikan. Nama pedagang itu Hadi. Sejak 5 tahun terakhir, ia berjualan bahan pokok di kios kecil pinggir pasar. Beras, gula, minyak, dan telur menjadi sumber hidupnya. Setiap pagi ia membuka lapak sebelum matahari naik. Setiap sore menutupnya dengan tubuh lelah dan pikiran penuh hitungan. Awalnya, Hadi berdagang seperti kebanyakan orang. Timbangan besi tua peninggalan ayahnya selalu ia pakai apa adanya. Ia percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Namun keyakinan itu mulai goyah ketika harga barang melonjak, sementara pembeli semakin sering menawar tanpa ampun. Suatu pagi, seorang ibu mengeluh karena harga beras naik lagi. Hadi hanya diam. Di kepalanya, cicilan motor dan biaya sekolah anaknya berputar tanpa henti. Hari itu, ia pulang dengan keuntungan tipis, hampir tidak menyisakan apapun. Malamnya, Hadi duduk sendirian di dapur. Timbangan tergeletak di sudut ruangan. Ia menatapnya lama, seolah benda itu sedang menguji kesabarannya. Dalam benaknya, muncul pikiran kecil yang awalnya terasa sepele. Sedikit saja, tidak akan terlihat. Keesokan harinya, Hadi menyelipkan potongan logam tipis di bawah timbangan. Perubahannya nyaris tak kasat mata. Saat seorang pelanggan membeli 1 kilogram gula, jarum berhenti lebih cepat dari seharusnya. Transaksi berjalan lancar, tidak ada protes, tidak ada kecurigaan. Hadi menelan ludah. Dadanya berdegup cepat, bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia pulang dengan uang lebih banyak. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu berlanjut. Selisih kecil terasa seperti kemenangan. Hadi mulai terbiasa memalingkan wajah ketika menakar barang, seakan menghindari pandangan nuraninya sendiri. Pasar tetap ramai, pembeli datang dan pergi. Beberapa wajah tampak lelah, beberapa lainnya pasrah. Hadi tidak lagi memperhatikan ekspresi mereka. Yang penting, isi laci bertambah. Namun, perubahan mulai terasa di luar kios. Tidur Hadi tidak lagi nyenyak. Ia sering terbangun menjelang subuh dengan dada sesak. Mimpi-mimpinya dipenuhi suara gesekan logam yang terus berulang. Saat membuka mata, keringat dingin membasahi punggungnya. Istrinya, Maya, mulai menyadari perubahan sikap Hadi. Suaminya menjadi mudah tersinggung, sering melamun dan jarang berbicara. Setiap kali ditanya, Hadi selalu menghindar dengan alasan kelelahan. Suatu sore, seorang kakek membeli beras di kios Hadi. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang. Setelah menerima barang, kakek itu menatap Hadi lebih lama dari pembeli lain. "Semoga daganganmu berkah," ucapnya lirih. Kalimat itu menancap di kepala Hadi. Senyum yang ia berikan terasa kaku. Ia tidak tahu mengapa dadanya mendadak berat ketika kakek itu berjalan menjauh. Malam itu, Hadi kembali memeriksa timbangan. Potongan logam masih terpasang rapi. Tangannya bergetar saat menyentuh besi dingin tersebut. Ada niat untuk melepasnya, tetapi bayangan keuntungan esok hari segera menutup keraguan itu. "Besok saja," gumamnya. Keputusan kecil tersebut menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, pasar mendadak sepi menjelang siang. Langit mendung,
udara terasa menekan. Hadi duduk di kursi kayu, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Di telinganya, suara pasar terdengar samar, seperti berasal dari tempat jauh. Tiba-tiba, timbangan di mejanya bergerak sendiri. Jarumnya bergetar pelan, lalu berhenti di angka yang tidak wajar. Hadi berdiri spontan. Ia yakin tidak menyentuh apapun. Ia memeriksa meja, lantai, dan sekitar kios. Tidak ada angin, tidak ada orang. Ia coba mengabaikannya. Namun sejak saat itu, setiap menakar barang, jarum seolah bergerak lebih cepat melampaui pengaturan yang ia buat sendiri. Keuntungan Hadi meningkat, tetapi bersamaan dengan itu, kepalanya sering terasa berat. Pandangannya berkunang-kunang, terutama saat menghitung uang. Malamnya, Hadi bermimpi berada di pasar yang sama, tetapi seluruh kios kosong. Ia berdiri sendirian memegang timbangan yang semakin berat. Dari balik tumpukan karung, terdengar suara orang-orang mengeluh, saling bertumpuk. Semakin lama, semakin keras. Ia terbangun dengan nafas terengah. Hadi duduk lama di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya, muncul rasa takut yang sulit ia jelaskan. Bukan takut ketahuan, melainkan takut pada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang setiap hari menimbang, menghitung, dan mengambil lebih dari seharusnya. Di dalam hatinya, ada firasat bahwa perbuatannya tidak akan berhenti di sini. Dan Hadi tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari azab yang belum memperlihatkan wajahnya. Hadi mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya. Berapapun jumlah uang yang ia bawa pulang, perasaan puas tidak pernah datang. Laci kayu di kiosnya kini jarang kosong, namun dadanya justru terasa lebih sesak setiap hari. Pagi itu, ia membuka lapak lebih awal. Pasar belum sepenuhnya hidup, hanya beberapa pedagang yang sibuk menata dagangan. Hadi menyusun karung beras, menyiapkan timbangan, lalu duduk menunggu. Saat pembeli pertama datang, gerakannya cekatan, nyaris tanpa jeda berpikir. Jarum timbangan berhenti lebih cepat dari seharusnya. Hadi melihatnya sekilas, lalu memalingkan wajah. Tangannya tetap bekerja, suaranya terdengar ramah, seolah tidak ada yang berubah. Uang berpindah tangan, plastik diikat, transaksi selesai. Satu demi satu pembeli datang. Keuntungan bertambah, tetapi kepalanya terasa berat. Bunyi pasar seperti teredam, berganti dengung halus yang menetap di telinga. Ia menekan pelipis, menarik napas dalam, lalu melanjutkan jualan. Menjelang siang, seorang perempuan muda membeli gula. Setelah menerima barang, perempuan itu berhenti sejenak, menimbang ulang dengan timbangan kecil yang ia bawa sendiri. Selisihnya jelas, meski tidak besar. Perempuan itu tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya menatap Hadi dengan ekspresi kecewa, lalu pergi tanpa sepatah kata. Tatapan itu tertinggal lebih lama dari dugaan Hadi. Sore hari, pasar mulai sepi. Hadi menghitung uang di laci. Jumlahnya lebih banyak dari hari-hari sebelumnya, namun rasa gelisah justru menguat. Ia menghitung ulang, menyusunnya rapi, lalu memasukkannya kembali. Tangannya tidak berhenti bergerak, seakan takut kehilangan sesuatu yang belum benar-benar ia miliki. Di rumah, Maya menyiapkan makan malam. Ia memperhatikan wajah suaminya yang tampak pucat. Saat ditanya, Hadi menjawab singkat, lalu masuk kamar. Percakapan berhenti sebelum benar-benar dimulai. Malam datang tanpa hujan, tetapi udara terasa pengap. Hadi duduk di ruang tamu, memandangi tas berisi uang hasil jualan. Ia membuka, menghitung, lalu menutupnya lagi. Tidak ada rasa lega, yang ada hanya dorongan untuk menambah. Ketika hendak tidur, suara gesekan logam kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, berasal dari dapur. Hadi bangkit perlahan, melangkah tanpa menyalakan lampu. Timbangan itu berada di meja. Jarumnya bergerak pelan, naik turun, seperti mencari titik yang tidak pernah ada. Hadi mendekat, menyentuhnya. Beratnya terasa berbeda, seolah menyimpan tekanan yang tidak kasat mata. Ada dorongan untuk melepas potongan logam. Jarinya sempat berhenti di sana. Namun bayangan tentang kebutuhan, cicilan, dan keinginan baru segera menutup niat tersebut. Sebentar lagi, ucapnya pelan, lebih seperti janji yang ditunda. Malam itu,
tidurnya kembali terpecah. Dalam mimpi, Hadi berdiri di kiosnya, melayani pembeli tanpa henti. Setiap orang menyerahkan uang, tetapi wajah mereka kosong. Saat laci dibuka, isinya bukan lembaran rupiah, melainkan pasir gelap yang terus mengalir, menumpuk di lantai hingga menutupi kakinya. Ia terbangun dengan napas pendek. Hari berikutnya, tubuhnya terasa lebih berat. Nafsu makan berkurang, emosi mudah tersulik. Maya memilih diam, namun sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang semakin sulit disembunyikan. Menjelang sore, seorang pelanggan lama kembali. Pria itu menimbang barangnya sendiri dengan alat yang berbeda. Selisihnya kembali terlihat. Tanpa suara keras, pria tersebut begitu saja pergi. Hadi berdiri kaku di belakang meja. Tidak ada kata yang diucapkan, namun rasa dingin menjalar dari dada ke tengkuk. Untuk pertama kalinya, ia merasa uang yang terkumpul tidak membawa rasa aman, melainkan tekanan yang terus menuntut lebih. Saat menutup kios, Hadi menatap timbangan lebih lama dari biasanya. Ada perasaan bahwa benda itu tidak lagi sekedar alat dagang, melainkan sesuatu yang ikut menentukan arah hidupnya. Dan tanpa ia sadari, setiap hari yang berlalu membuat langkahnya semakin jauh dari jalan untuk kembali. Perubahan pada diri Hadi kini tidak lagi bisa disembunyikan. Wajahnya tampak kusam, sorot matanya sering kosong, dan tubuhnya mudah lelah meski pekerjaannya tidak bertambah berat. Setiap pagi ia tetap membuka kios, namun langkahnya terasa dipaksa oleh kebiasaan, bukan semangat. Pasar mulai terasa berbeda baginya. Suara tawar-menawar terdengar lebih keras, bau barang dagangan menusuk hidung, dan tatapan pembeli seolah menembus lebih dalam dari biasanya. Hadi tetap melayani, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar hadir. Hari itu, seorang ibu membeli beras dengan wajah letih. Tangannya gemetar saat menerima kantong plastik. Ia menatap Hadi sebentar, lalu menunduk. "Semoga Allah mengganti," ucapnya lirih sebelum pergi. Kalimat itu sederhana, namun membuat dada Hadi bergetar. Ia tidak tahu mengapa ucapan tersebut terasa berat, seakan membawa makna yang tidak ia pahami sepenuhnya. Siang menjelang, panas menyengat pasar. Hadi menyeka keringat, mencoba fokus. Setiap kali timbangan digunakan, jarumnya bergerak cepat, terlalu cepat. Ia tidak lagi yakin apakah itu akibat potongan logam atau karena sesuatu lain yang ikut campur. Di sela kesibukan, kepalanya mendadak berdenyut. Pandangannya mengabur sejenak, lalu kembali normal. Ia bersandar pada meja, menarik nafas panjang, lalu melanjutkan pekerjaan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya ada rasa tidak nyaman yang semakin sulit diabaikan. Sore hari, saat pasar mulai sepi, Hadi mendengar suara berbisik. Awalnya ia mengira itu hanya percakapan pedagang lain. Namun ketika diperhatikan, suara tersebut tidak berasal dari satu arah. Bunyinya samar, bertumpuk, seperti keluhan yang diucapkan bersamaan. Hadi menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa di dekat kiosnya. Suara itu menghilang ketika ia berdiri, lalu muncul lagi saat ia duduk. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memutuskan menutup kios lebih awal. Di rumah, Maya menyambut dengan wajar cemas. Hadi tampak lebih pucat dari biasanya. Saat makan malam, sendoknya sering terhenti di udara. Maya memperhatikan dengan seksama. "Kamu sakit?" tanyanya pelan semantat. Hadi menggeleng. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu, ia terbangun karena suara tangisan. Bukan keras, bukan pula jelas. Suara itu terasa datang dari kejauhan, namun terasa sangat dekat. Hadi duduk di ranjang, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tangisan itu berhenti begitu ia berdiri. Ia berjalan ke ruang tamu, lalu ke dapur. Tidak ada siapapun. Rumah dalam keadaan terkunci. Ketika hendak kembali ke kamar, matanya tertuju pada timbangan yang ia bawa pulang dari kios. Jarumnya bergerak sendiri, perlahan, lalu berhenti di angka yang tidak masuk akal. Hadi merasakan tengkuknya dingin.
Ia memegang timbangan itu, namun tidak ada perubahan. Beratnya menekan tangan, seolah menyimpang beban yang bukan miliknya. Malam itu, ia bermimpi berada di tengah pasar yang gelap. Kios-kios berdiri tanpa penjaga. Dari setiap sudut muncul bayangan orang-orang yang pernah berbelanja padanya. Wajah mereka muram, mulut bergerak tanpa suara. Ketika Hadi mendekat, bayangan-bayangan itu menunjuk ke arahnya. Ia terbangun dengan nafas terengah dan tubuh gemetar. Keesokan harinya, kabar mulai beredar. Beberapa pembeli memilih kios lain. Ada yang mengeluh diam-diam, ada pula yang hanya menghindar tanpa penjelasan. Hadi merasakan dampaknya, meski penghasilan masih terjaga. Yang berubah bukan jumlah uang, melainkan suasana. Setiap lembar yang ia terima terasa dingin. Setiap transaksi meninggalkan rasa berat di dada. Hadi mulai menyadari bahwa bukan hanya perbuatannya yang berjalan, tetapi juga konsekuensi yang perlahan mengikuti. Dan di balik semua itu, ada doa-doa yang tidak pernah ia dengar secara langsung, namun mulai bekerja dengan caranya sendiri. Perubahan pada usaha Hadi mulai merembet ke rumah, bukan dalam bentuk kehilangan uang, melainkan suasana yang semakin sulit dijelaskan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini sering sunyi, seolah ada jarak tak terlihat di antara penghuninya. Maya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sambil memperhatikan suaminya yang duduk diam di meja makan. Hadi tidak menyentuh hidangan, tatapannya kosong, pikirannya melayang entah kemana. "Kamu hampir tidak bicara akhir-akhir ini," ucap Maya hati-hati. Hadi hanya mengangguk singkat, tidak ada bantahan, tidak ada penjelasan. Maya memilih diam, meski rasa khawatir terus menguat. Di pasar, suasana kios Hadi berubah. Beberapa pelanggan lama tidak lagi datang. Sebagian memilih berbelanja cepat tanpa basa-basi. Ada pula yang sekedar lewat tanpa menoleh. Hadi merasakan penurunan itu, meski masih ada pembeli baru yang datang. Namun setiap transaksi kini terasa berat. Tangannya sering gemetar saat menimbang. Kepalanya berdenyut membuatnya harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas panjang. Menjelang siang, seorang pria paruh baya berdiri di depan kios. Ia menatap timbangan Hadi lama, lalu berkata dengan nada datar, "Dagang itu bukan cuma soal untung." Hadi tidak menjawab. Pria itu pergi tanpa membeli apapun. Kata-kata tersebut tertinggal lebih lama dari dugaan. Hadi berusaha mengabaikannya, tetapi pikirannya terus kembali ke sana. Sore hari, hujan turun tiba-tiba. Pasar bubar lebih cepat. Hadi menutup kios dengan perasaan campur aduk. Saat berjalan pulang, langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang mengikuti dari belakang. Di rumah, Maya menerima telepon dari sekolah anak mereka. Nilai pelajaran menurun, sikap berubah, dan konsentrasi terganggu. Maya mendengarkan dengan wajah tegang. Ketika telepon ditutup, ia menatap Hadi yang baru masuk. "Ada masalah di sekolah," ucapnya pelan. Hadi berhenti melangkah. Ia mendengarkan tanpa menyelah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dampak perbuatannya menyentuh orang lain secara langsung. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hadi duduk di ruang tamu, menatap timbangan yang kembali ia bawa pulang. Benda itu kini sering ia pandangi, seolah ingin memastikan sesuatu. Saat lampu dipadamkan, suara langkah terdengar dari arah dapur. Perlahan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Hadi membuka mata, menahan nafas. Maya tertidur lelap di sampingnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hadi bangkit dengan hati-hati, membuka pintu. Lorong gelap, kosong, dan sunyi. Namun udara terasa dingin, menusuk kulit. Saat hendak menutup pintu, ia mendengar bisikan samar, terlalu pelan untuk dimengerti. Ia menutup pintu dengan cepat. Tidurnya malam itu dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat keluarganya berdiri di depan kios. Wajah mereka muram, timbangan tergantung di atas kepala, bergoyang perlahan, semakin lama semakin rendah. Hadi terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, Maya tampak lelah. Lingkar hitam terlihat di bawah matanya. Ia mengeluh sakit kepala tanpa sebab jelas. Anak mereka enggan sarapan, memilih diam di kamar. Hadi menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan.
dampak dari perbuatannya tidak berhenti di kios atau uang semata. Perlahan, efeknya menjalar ke rumah, ke orang-orang yang tidak pernah ikut memilih jalan tersebut. Saat berangkat ke pasar, Hadi menatap wajah keluarganya satu persatu. Ada rasa bersalah yang mulai muncul, namun belum cukup kuat untuk menghentikan langkahnya. Ia masih membuka kios hari itu, dan tanpa ia sadari, setiap keputusan untuk terus bertahan pada cara lama membuat beban yang ia pikul semakin berat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi mereka yang ada di sekelilingnya. Hadi tiba di pasar dengan perasaan tidak menentu. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah naik. Ia membuka kios tanpa semangat, menata barang dagangan dengan gerakan lambat. Belum lama berjualan, seorang perempuan tua berhenti di depan lapaknya. Pakaiannya sederhana, wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya tajam. Ia memperhatikan timbangan Hadi tanpa berkedip. "Kau tahu," katanya pelan, "tidak semua keuntungan layak dibawa pulang." Hadi terdiam. Perempuan itu tidak menunggu jawaban. Ia meletakkan beberapa barang ke atas meja, lalu meminta ditimbang. Saat Hadi menggeser alat ukur, tangannya gemetar lebih hebat dari biasanya. Angka berhenti. Hadi menatap hasilnya, ragu. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan untuk menimbang dengan benar. Ada jeda singkat, seolah waktu ikut menahan nafas. Namun, kebiasaan lama menang. Ia menggeser sedikit beban, hampir tak terlihat. Perempuan itu menghela nafas panjang. "Kesempatan tidak selalu datang dua kali," ucapnya lirih sebelum pergi. Hadi berdiri terpaku. Kata-kata itu menggema lebih keras dari suara pasar. Siang menjelang, rasa pusing kembali menyerang. Pandangannya berkunang-kunang. Ia sempat bersandar pada tiang kios, mencoba menenangkan diri. Beberapa pedagang lain melirik dengan tatapan aneh, namun tidak ada yang mendekat. Saat istirahat, Hadi membuka bekalnya. Makanan terasa hambar. Setiap suapan seperti tertahan di tenggorokan. Ingatannya kembali pada mimpi buruk semalam, wajah keluarganya, dan timbangan yang terus turun mendekat. Sore hari, hujan turun deras. Pasar kembali sepi. Hadi membereskan dagangan lebih cepat. Saat hendak menutup kios, ia melihat bayangannya sendiri terpantul di kaca etalase. Bayangan itu bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Hadi menggerjap. Pantulan kembali normal. Ia menelan ludah, jantung berdebar keras. Di rumah, suasana semakin muram. Maya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia mengeluh dadanya terasa sesak sejak siang. Anak mereka demam ringan tanpa sebab jelas. Hadi merasa bersalah, namun masih berusaha menenangkan diri. Ia mengatakan mungkin hanya kelelahan. Maya tidak membantah, tetapi tatapan matanya menyimpan kekecewaan. Malam tiba dengan sunyi yang menekan. Hadi terbangun karena suara benda jatuh. Dari arah dapur, terdengar bunyi logam beradu pelan. Ia bangkit perlahan, langkahnya hati-hati. Di atas meja dapur, timbangan yang seharusnya tersimpan rapi, kini tergeletak miring. Tidak ada angin, tidak ada jejak tangan, namun jarumnya terus bergerak, naik turun tanpa disentuh. Hadi mendekat. Detak jam terdengar semakin keras. Saat ia hendak meraih alat itu, jarum berhenti tepat di titik yang selama ini ia pakai untuk berbuat curang. Lampu berkedip. Dalam cahaya redup, Hadi mendengar suara berbisik, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan ancaman, bukan amarah, melainkan kalimat sederhana yang menusuk kesadaran. "Masih mau menunggu?" Hadi mundur dengan nafas terengah-engah. Maya terbangun memanggil namanya dari kamar. Suara itu menghilang seketika. Timbangan kembali diam, seolah tidak pernah bergerak sendiri. Hadi berdiri lama di dapur. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa peringatan sudah diberikan berkali-kali. Setiap tanda bukan kebetulan, melainkan ajakan untuk berhenti. Namun hingga malam itu berlalu, ia belum mengambil keputusan apapun.
Dan ketidakpastian tersebut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Karena waktu tidak menunggu mereka yang ragu. Hadi membuka kios dengan langkah berat. Udara pagi terasa pengap meski matahari bersinar. Sejak malam sebelumnya, pikirannya terusik oleh peringatan perempuan tua dan gerakan timbangan yang aneh. Namun, rutinitas memaksa ia tetap berjualan. Hari itu, beberapa pelanggan datang lebih awal. Hadi melayani dengan gerakan otomatis, senyum dipaksakan, suara ramah terdengar seperti gema asing. Setiap kali jarum timbangan berhenti, dadanya berdebar cepat, seakan alat itu menilai bukan hanya berat barang, tetapi juga perilaku pemiliknya. Seorang anak laki-laki membeli gula. Saat menerima kantong, ia menatap Hadi lama sekali, seakan membaca sesuatu yang tersembunyi. Hadi menunduk, canggung. Hanya beberapa detik, namun rasa bersalah menghimpit dada lebih keras dari hari-hari sebelumnya. Menjelang siang, hujan rintik-rintik mulai turun. Pasar berangsur sepi. Hadi menghitung uang di laci, namun jumlahnya tidak lagi memuaskan. Meskipun lebih banyak dari biasanya, ada tekanan tak kasat mata yang menuntutnya untuk terus menambah, terus menakar lebih dari seharusnya. Di rumah, Maya tampak gelisah. Ia menatap Hadi yang tampak lesu. Anak mereka enggan makan siang, wajahnya pucat. Hadi menyadari bahwa perubahan di pasar merembet ke rumah. Kepada Maya, ia hanya bersenyum tipis, tetapi itu tidak mengurangi rasa bersalah yang merayap di dalam hati. Sore hari, Hadi menutup kios lebih awal. Saat menapaki jalan pulang, ia merasakan sesuatu berbeda. Bayangan orang-orang yang pernah membeli dari kiosnya mengikuti langkahnya, samar namun jelas. Suara bisik terdengar di telinganya, lebih nyata daripada sebelumnya. Sesampainya di rumah, Hadi meletakkan timbangan di meja dapur. Jarumnya bergerak sendiri, perlahan, menandai angka yang selama ini ia pakai untuk curang. Udara di sekitar terasa dingin, menusuk kulit, membuat bulu kulit berdiri. Hadi merasakan ketakutan pertama yang benar-benar menekan. Malam itu, rumah hening kecuali suara hujan di atap. Hadi duduk di ruang tamu, memandangi laci yang berisi uang. Ia merasakan beban berat, bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Setiap lembar yang ia pegang terasa dingin, tidak lagi membawa rasa aman, melainkan tekanan yang menuntut tanggung jawab. Timbangan bergerak kembali, jarumnya naik turun, seolah ingin menunjukkan konsekuensi yang nyata. Hadi menatapnya, tangan gemetar. Ia ingin membuang logam yang menipu itu, tetapi bayangan keuntungan besok menahan langkahnya. Kepalanya berdenyut, pandangan kabur, namun ia tidak bisa menepis kenyataan. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Dalam mimpi, Hadi berada di kios yang sama. Bayangan pembeli muncul, wajah mereka muram. Uang yang ia kumpulkan berubah menjadi pasir gelap yang mengalir, menyelimuti kaki. Tangannya gemetar mencoba menahan aliran, tetapi sia-sia. Ia berteriak, namun suara tertahan di tenggorokan. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuh, jantung berdetak cepat. Maya menatap Hadi dari pintu kamar, wajahnya panik. "Tidurmu gelisah lagi?" ucapnya pelan. Hadi mengangguk tanpa kata. Malam itu, ia menatap timbangan dengan penuh ketakutan. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada kepuasan. Hanya satu kesadaran, azab mulai menyusup, merambat, dan tidak akan menunggu keputusan yang lambat. Pasar pagi itu sunyi. Sunyi yang membuat setiap langkah Hadi terdengar seperti dentuman di telinga. Tubuhnya gemetar saat membuka kios. Tangan dan keringat dingin membuat barang dagangan terasa berat. Timbangan yang selama ini ia gunakan untuk curang, tiba-tiba bergerak sendiri. Jarumnya menari-nari liar, seperti menertawakan setiap kebohongan yang pernah ia lakukan. Udara panas terasa menusuk tulang, dan aroma tanah basah membawa rasa tidak nyaman yang menakutkan. Seorang pelanggan muncul, tapi wajahnya bukan manusia biasa. Mata hitamnya kosong, mulut tersenyum penuh gigi runcing. Bisikan samar terdengar di kepala Hadi. "Kau tidak pantas mengambil lebih dari yang seharusnya." Tanpa menunggu jawaban, bayangan gelap muncul di sudut kios, menyebar ke seluruh ruangan. Barang-barang terangkat, melayang di udara, berputar liar.
pecahan kaca berjatuhan, suara jeritan dan tawa seram memenuhi telinga Hadi, menenggelamkan semua suara lain. Tubuhnya gemetar, kaki lumpuh seakan ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Saat malam datang, azab semakin nyata. Bayangan orang-orang yang pernah dirugikan muncul di dinding dan lantai, menatap Hadi dengan mata kosong penuh amarah. Suara mereka berbisik, memanggil namanya dengan nada menghantui, membuat Hadi terhuyung mundur. Timbangan melayang, berputar, dan tiba-tiba menempel di tubuhnya, menekan dada hingga sesak, menyeretnya ke lantai. Udara di rumah beku menusuk kulit, nafasnya berhenti sesaat, dan jantungnya seolah digenggam tangan raksasa. Bayangan itu kemudian menyelimuti seluruh rumah. Lantai retak, dinding bergetar, dan setiap benda yang Hadi miliki bergerak liar, menyerang dirinya. Ia mencoba menjerit, tapi suara tertahan, tenggorokannya kering. Dalam mimpi yang terasa nyata, ia melihat keluarganya diseret ke udara. Bayangan menyeramkan menatap dia dengan amarah tak terhingga. Ketika fajar menyingsing, Hadi sadar di depan rumah. Tubuhnya lemah, gemetar, dan rumah sebagian rusak. Semua timbangan dan uang hasil curang hilang, lenyap seketika. Azab itu pergi, tapi meninggalkan bekas yang mendalam. Rasa takut yang menusuk tulang, penyesalan yang membara, dan kesadaran bahwa kecurangan tidak pernah luput dari balasan yang ekstrim dan menakutkan. Sejak saat itu, Hadi menjual dengan jujur, menimbang dengan benar, dan menghargai setiap transaksi. Pelajaran yang ia dapat, kejujuran bukan sekadar moral, tapi perlindungan dari kengerian yang bisa menghancurkan hidup siapapun yang menipu. Kisah Hadi mengajarkan satu hal penting. Kejujuran dan niat baik selalu membawa kedamaian. Sedangkan keserakahan dan kecurangan akan menimbulkan azab yang tak terlihat. Tidak ada keuntungan yang sebanding dengan harga yang harus dibayar ketika hati dan tindakan kita menyimpang dari kebenaran. Dari perjalanan ini, kita bisa belajar bahwa setiap keputusan kecil pun memiliki konsekuensi. Menjaga integritas, menghargai orang lain, dan bertindak jujur bukan hanya soal untung atau rugi, tetapi tentang hidup yang damai dan hati yang tenang. Pelajaran ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan akan kembali pada kita, dalam bentuk yang kadang tak terduga.